selamat pagi buat anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan video materi pembelajaran untuk anak-anak semua. Selamat menyaksikan video. Proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Tektonisme itu sendiri yaitu proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan sehingga berbentuk tinggi, rendah, atau relief pada permukaan bumi. Tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerakan epirogenetik dan orogenetik. Gerakan epirogenetik di mana gerakan pembentuk kontinen atau benua, yaitu gerakan turun naiknya lapisan kulit bumi dalam waktu lambat dan meliputi daerah yang luas. Gerakan ini terbagi atas dua macam, yaitu sebagai berikut. Epirogenetik positif, di mana gerakan penurunan suatu daratan sehingga permukaan air laut naik. Misal, turunnya Kepulauan Maluku Barat Daya sampai Kepulauan Banda dan pantai Skandinavia. Selain itu, turunnya lembah Sungai Hudson di Amerika Serikat yang dapat dilihat dengan jarak yang jauhnya kurang lebih 1.700 meter, dan turunnya lembah Sungai Kongo sampai dengan 2.000 meter di bawah permukaan laut. Sebagai contoh gambar, di gambar sebelah kiri ini sebelum terjadinya epirogenetik positif, dan di gambar sebelah kanan sudah terjadinya epirogenetik positif. Bisa dilihat dari perbedaan permukaan air lautnya. Yang kedua, epirogenetik negatif, di mana naiknya suatu daratan sehingga permukaan air laut menjadi turun. Misalnya, naiknya Pulau Timor dan Pulau Buton, naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika, dan naiknya Pulau Simeulue bagian utara saat gempa di Aceh pada bulan Desember tahun 2014. Sebagai contoh gambar, di sebelah kiri ini sebelum terjadinya epirogenetik negatif, dan di sebelah kanan sesudah terjadinya epirogenetik negatif, dilihat dari perbedaan tinggi airnya. Yang selanjutnya, gerak orogenetik, gerakan kulit bumi yang cepat dengan wilayah lebih sempit. Hal ini menghasilkan lipatan dan patahan. Pertama, lipatan terjadi akibat adanya tekanan horizontal dan tekanan vertikal. Bagian yang turun dinamakan sinklinal dan yang terangkat dinamakan antiklinal. Jika terbentuk beberapa puncak lipatan tersebut antiklinorium, dan beberapa lipatan disebut dengan sinklinorium. Sebagai contoh dari lipatan kulit bumi, ada yang lipatan tegak, ada yang lipatan miring, ada yang lipatan mengantung, dan ada lipatan rebahan. Yang kedua, patahan atau sesar, terjadi karena tekanan horizontal atau tekanan vertikal pada kulit bumi yang tidak elastis. Patahan terdiri atas graben atau sleng, dan bagian yang menonjol disebut horst. Contoh patahan adalah sistem patahan di Bukit Barisan mulai dari Sumatera Utara sampai ke Teluk Semongko di Sumatera Selatan. Daerah patahan ini dikenal dengan nama zona patahan Semangko. Seperti pada gambar, yang di sebelah kiri ini dinamakan dengan sesar, yang naik ke atas ini dinamakan dengan horst, dan yang turun ke bawah garben. Pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Pengaruh tektonisme berupa patahan, pergeseran, dan lipatan kulit bumi dapat memberikan beberapa dampak positif dan dampak negatif. Di antaranya, dampak positif, naiknya barang tambang ke permukaan bumi dan terbentuknya barang tambang seperti batu bara, biji besi, tembaga, marmer, bauksit, emas, dan perak. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat merusak permukaan bumi seperti jalan, jembatan, waduk, rumah, dan bangunan lainnya. Tadi anak-anak semua telah menyaksikan video materi pembelajaran. Seperti biasa, saya mau dari anak-anak semua membuat ringkasan minimal 2 halaman dari materi pembelajaran yang telah saya bagikan tadi. Dan jangan lupa untuk mengirimnya ke dalam Google Classroom. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.